Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amul Anji dari kelas MN21D akan mempresentasikan tentang buku karangan. Ada yang pertama, ada sejarah akuntansi manajemen. Sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada tahun 1880-an, perusahaan manufaktur di Amerika mulai berkonsentrasi dalam pengembangan teknologi produksi yang berkapasitas besar. Para manajer dan insinyur pada perusahaan metal telah mengembangkan prosedur untuk menghitung relevan produk cost yang disebut scientific management. Prosedur ini digunakan untuk menganalisis produktivitas dan laba suatu produk. Akan tetapi, seiring berkembangnya pemikiran akuntansi, maka setelah tahun 1914, prosedur tersebut mulai hilang dari praktik akuntansi perusahaan. Setelah Perang Dunia I, terdapat peraturan akuntansi keuangan yang mempunyai dampak berkurangnya informasi akuntansi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam perusahaan besar. Sampai tahun 1920-an, semua manajer percaya pada informasi yang menghubungkan dengan proses produksi utama, transaksi, dan event yang menghasilkan jumlah nominal pada laporan keuangan. Setelah tahun 1925, informasi yang digunakan oleh manajer menjadi lebih sederhana dan banyak perusahaan manufaktur di Amerika telah mengembangkan prosedur akuntansi manajemen seperti yang dikenal sekarang. Selama kurun waktu lebih dari 60 tahun, akuntansi akademi berusaha untuk mengembalikan relevansi antara informasi cost accounting dengan informasi akuntansi keuangan. Usaha tersebut menggunakan model perusahaan manufaktur sederhana, sejenis dengan perusahaan tekstil abad 19, dan dalam rangka mengatasi masalah produksi, akademisi menyusun ulang informasi pelaporan kos persediaan. Meskipun demikian, model tersebut terlalu sederhana untuk menjelaskan masalah nyata yang dihadapi oleh manajer. Akan tetapi, hal tersebut dimafhumkan dalam rangka mempermudah bagaimana informasi kos yang berasal dari laporan keuangan dapat dibuat relevan dengan pengambilan keputusan. Mulai tahun 1980-an sampai sekarang, akuntansi manajemen mengalami masa perkembangan yang pesat dengan perannya sebagai pendamping akuntansi keuangan. Yang kedua adalah peran akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen. Peran seorang akuntan manajemen dalam organisasi adalah sebagai pendukung organisasi. Akuntansi manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, pengumpulan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Misalnya, manajer bagian produksi. Dalam hal ini, akuntan manajemen berada dalam posisi staf, yaitu posisi yang mendukung tugas lini dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi. Akuntan manajemen bertugas untuk membantu tugas manajer dalam usaha mereka untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, namun tujuan tersebut harus dicapai melalui cara-cara yang sah dan etis. 3. Ada tujuan akuntansi manajemen. Berikut ada beberapa tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama ada menyajikan data penting. Salah satu tujuan utama manajemen akunting ialah menyajikan data-data penting terkait informasi keuangan dan sumber daya bisnis. Yang kedua ada mempermudah perencanaan bisnis. Dalam manajemen akunting terdapat ilustrasi biaya dan data statistik keuangan yang bisa dijadikan acuan dalam pengelola perencanaan bisnis. Yang ketiga ada alat bantu pengambilan keputusan. Memiliki definisi dan fungsinya. Tidak berlebihan bila salah satu tujuan akuntansi manajemen adalah menjadi alat bantu dalam menyelesaikan persoalan manajemen. Yang keempat ada memotivasi organisasi. Manajemen akunting melibatkan penetapan tujuan, perencanaan tindakan atau strategi, dan pengukuran efektivitas kerja karyawan. Yang kelima ada mengontrol kinerja organisasi dengan membuat perencanaan operasional, menetapkan standar, dan memperhitungkan anggaran. Manajemen akunting dapat membantu bisnis untuk mengendalikan dan mengontrol kinerja organisasi. Yang keempat ada kesimpulan. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bagian dari ilmu akuntansi yang menitik beratkan permasalahannya pada organisasi serta informasi yang dibutuhkan organisasi tersebut. Laporan dari bagian akuntansi dalam perusahaan dapat membantu manajer mengambil keputusan dengan lebih bijak dan terarah. Setelah keputusan diambil, biasanya bagian akuntansi akan menilai apakah keputusan itu efektif dan efisien.
Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.